Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 120 Jarum Beracun yang Diam. Sialan, kamu benar-benar gila. Tapi ayahmu suka petualangan yang seru, kakak. Big Yellow terbang dengan gila sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah mulai mengikuti Jiang Chen, dia tidak pernah kehabisan kegembiraan dan petualangan. Sama seperti situasi mereka saat ini, mereka hanya berada di alam Mortal Core, dan mereka mengamuk di sektor kedua. Mungkin hanya Jiang Chen yang memiliki keberanian seperti ini. Wah! Pria berpakaian hitam itu mengejar dari belakang, dan terus menyerang mereka dari belakang. Namun, Jiang Chen dan Big Yellow terlalu cepat, jadi semua serangannya meleset dari sasaran. Sialan, bagaimana bisa pria dan anjing ini berlari secepat itu? Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, bahkan aku akan berada dalam bahaya besar jika aku menjelajah terlalu dalam ke sektor 2. Murid senior Fan telah memberiku perintah yang jelas bahwa aku harus membunuh Jiang Chen kali ini. Sepertinya aku harus menggunakan jarum beracun senyap yang diberikan oleh murid senior Fan. Pria berpakaian hitam itu bergumam. Jiang Chen dan Big Yellow terlalu cepat, dan dia belum pernah melihat manusia atau binatang iblis di alam Mortal Core yang dapat bergerak dengan kecepatan tinggi, bahkan dia tidak dapat mengejar mereka. Awalnya, dia mengira misi membunuh Jiang Chen akan menjadi tugas sederhana, tetapi dia tidak pernah menyangka hal itu akan menjadi begitu rumit. Namun, pria berpakaian hitam itu tidak panik. Dia menjaga jarak dengan Jiang Chen dan Big Yellow, lalu perlahan-lahan mengeluarkan sebuah jarum. Jarum sempit itu bersinar dalam cahaya hitam, dan hanya dengan sekali pandang, siapapun dapat mengetahui bahwa ini adalah jarum beracun. Jarum itu memiliki panjang seperti telapak tangan manusia, dan jelas sangat beracun. Pria berpakaian hitam itu dengan hati-hati menutupi jarum itu dengan energi yuannya, dia tidak berani menyentuhnya dengan tangannya. Jarum beracun sunyi ini mengandung racun bunga neraka, anggrek hitam, dan puluhan racun lainnya. Tidak ada obatnya, dan begitu seseorang di bawah alam inti ilahi tertusuk olehnya, ia akan menjadi daging mati. Racunnya bahkan dapat menggerogoti energi yuan. Jiang Chen, terbunuh oleh jarum beracun ini adalah kematian yang terhormat bagimu. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja dirimu sendiri karena telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung. Tatapan mata yang berbahaya muncul di mata pria itu. Jarum beracun di tangannya perlahan mulai mengambang, lalu dia mendorongnya dengan kekuatan besar dan mengarahkannya ke arah Jiang Chen tanpa suara. Jarum beracun ini terbuat dari bahan yang sangat khusus dan tidak akan mengeluarkan suara apapun saat bergerak. Oleh karena itu, begitu digunakan untuk menyerang seseorang, jarum itu dapat mendekati musuh tanpa sepengetahuan mereka. Namun, Jiang Chen benar-benar bisa merasakan sesuatu. Namun, dia terlalu sibuk melarikan diri bersama Big Yellow dengan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk memikirkannya. Selain itu, selama ini, pria berbaju hitam itu telah menyerang menggunakan senjata tempurnya. Jiang Chen tidak menyangka dia akan tiba-tiba menyerang dengan jarum beracun. Ketika jarum beracun itu semakin dekat, barulah Jiang Chen merasakan ada yang tidak beres. Ia buru-buru memutar tubuhnya, tetapi sudah terlambat. Jarum beracun itu menusuk bahu Jiang Chen, dan racun itu langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat Jiang Chen mulai goyah. Big Yellow, aku diracuni, gendong aku. Jiang Chen berkata tergesa-gesa. Sial, kau tidak tahu cara melindungi diri dari racun. Bagaimana mungkin kau bisa diracuni? Kata si kuning besar dengan nada tak berdaya. Namun karena saat kritis, dia tetap segera menggendong Jiang Chen di punggungnya. Racun yang digunakan pada jarum dari pria berpakaian hitam itu jauh lebih mematikan daripada racun ular piton hijau. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk membunuhku. Jiang Chen mencibir, lalu ia mulai mengalirkan energi ke bahunya untuk mengeluarkan jarum beracun itu. Ia tidak terlalu peduli dengan racun di tubuhnya. Ia mengedarkan keterampilan transformasi naga, lalu racun ular piton hijau neraka meledak dan menutupi semua racun di tubuhnya. Karena ia telah menyerap garis keturunan ular hijau neraka, tubuh Jiang Chen dapat berubah menjadi tubuh beracun kapanpun ia mau. Meskipun racun jarum itu sangat kuat, tidak masuk akal untuk menghancurkan tubuh beracun dengan racun lain. Dengan bantuan keterampilan transformasi naga dan racun ular hijau neraka, racun dari jarum itu akan berubah menjadi bahan bergizi dan diserap oleh Jiang Chen, membantunya meningkatkan kekuatan racun dalam tubuhnya. Celepuk. Namun Jiang Chen masih berpura-pura jatuh ke punggung si kuning besar. Dia mencoba menggunakan cara ini untuk menyingkirkan pria berpakaian hitam yang mengejarnya dari belakang. Benar saja, saat lelaki berpakaian hitam itu melihat Jiang Chen terjatuh ke punggung Big Yellow, ia pun langsung menghentikan pengejarannya. Haha, jarum beracun senyap dari murid senior Fan benar-benar kuat. Jiang Chen hanya berada di alam inti fana, jadi tentu saja dia akan terbunuh olehnya. Aku telah menyelesaikan misiku dengan sempurna, aku yakin murid senior Fan akan memberiku hadiah yang sangat besar begitu aku kembali.
Pria berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak. Dia telah menyaksikan jarum racun menusuk tubuh Jiang Chen, dan dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Jiang Chen jatuh tak bergerak di punggung si kuning besar. Dalam keadaan seperti itu, Jiang Chen pasti akan mati. Adapun Big Yellow, dia tidak terlalu peduli padanya, karena satu-satunya targetnya adalah Jiang Chen. Teruskan, begitu kau mencapai area terdalam di sektor 2, bahayanya akan lebih besar. Bahkan anjing kuning besar itu mungkin akan mati di sana, dan jika itu benar-benar terjadi, maka jasad mereka akan terkubur di sana. Jiang Chen akan menghilang tanpa ada yang tahu apa yang terjadi. Merasa bangga terhadap dirinya sendiri, pria berpakaian hitam itu berbalik dan meninggalkan gunung iblis segudang, segera menghilang dari pandangan mereka. Mengaum gelombang. Big Yellow menggendong Jiang Chen di punggungnya dan terus berlari. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari depan. Ekspresi Big Yellow berubah mengerikan, dia adalah penguasa iblis inti surgawi menengah. Sialan, kita sangat tidak beruntung. Big Yellow berbalik ke arah lain dan terus berlari. Mereka berada di tempat yang sangat dekat dengan area tengah sektor 2, dan sangat wajar untuk bertemu dengan beberapa Raja Iblis Inti Surgawi akhir di sana. Apalagi Raja Iblis Inti Surgawi Tengah itu, jika Jiang Chen dan Big Yellow benar-benar bertemu dengan Raja Iblis Inti Surgawi akhir, maka hari ini akan menjadi kiamat bagi mereka. Namun untungnya, kecepatan Big Yellow sangat cepat. Jika tidak, maka tidak akan ada cara bagi mereka untuk melarikan diri dari sektor kedua. Sesaat setelah Big Yellow meninggalkan tempat itu, seekor singa emas yang kuat muncul di tempat Big Yellow sebelumnya berada. Ia terus mengamati sekelilingnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa, lalu ia kembali ke tempat asalnya. Perlu disebutkan bahwa Big Yellow memiliki bakat hebat dalam hal melarikan diri. Dengan sangat cepat, ia telah menemukan sebuah lembah terpencil, dan ada sebuah gua terpencil dan tersembunyi di dalamnya. Plop gelombang. Big Yellow melemparkan Jiang Chen dengan kuat dari punggungnya. Sialan, anjing terkutuk, tidak bisakah kau bersikap lebih lembut? Katakan lebih awal jika kau ingin meniduriku. Jiang Chen mengutuk. Big Yellow menatap Jiang Chen dengan kagum. Wajahnya berminyak, dan dia tampak sopan, dia sama sekali tidak tampak seperti telah diracuni. Big Yellow segera menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Jiang Chen, dan telah membawanya sejauh ini tanpa hasil. Dia bisa mentolerir banyak hal, tetapi tidak melakukan pekerjaan bebas. Si kuning besar menjerit dan melompat ke arah Jiang Chen. Sialan, anjing terkutuk, aku benar-benar diracuni tadi, dan aku berhasil menyerap racunnya. Aduh, dasar bajingan, kau menggigit pantatku lagi. Jiang Chen pun menjadi marah. Anjing terkutuk ini telah menggigit sisi pantatnya yang sama setiap kali, dan pantatnya menjadi bengkak. Oleh karena itu, seorang pria dan seekor anjing mulai berkelahi di gua kecil itu. Adegan itu tampak begitu familiar, dan itu seperti pertama kali mereka bertemu satu sama lain. Beberapa menit kemudian, pria dan anjing itu menghentikan perkelahian mereka. Namun, mereka saling menatap dengan tajam. Sialan, kau telah merobek bajuku. Apa kau ingin aku, ayahmu, lari dari sini dalam keadaan telanjang? Saat Jiang Chen melihat lubang besar pada celananya dekat pantatnya, dia merasa ingin menanduk Big Yellow. Persetan denganmu, lalu apa yang akan kulakukan, ayahmu, dengan mata pandaku? Sialan, kau terlalu galak. Sekarang citra tampan ayahmu sudah hilang. Mata kiri Big Yellow sekarang menyerupai mata panda. Pergi sana, jaga perimeter untuk ayahmu, aku akan menerobos ke alam inti fana akhir sekarang. Jiang Chen menatap Big Yellow, lalu ia menemukan sebuah batu besar dan duduk di atasnya. Ia mulai menyesuaikan energinya. Big Yellow bergumam sendiri, tetapi dia tahu bahwa ini adalah momen penting bagi Jiang Chen. Karena itu, dia keluar untuk menjaga pintu masuk gua. Setiap kali saya harus berjaga. Big Yellow tidak senang akan hal itu. Jiang Chen tidak peduli dengan Big Yellow karena dia sibuk mengatur energinya. Setelah pertarungannya dengan Combat Wolf yang berdarah dan pria berpakaian hitam, dia telah terluka 2 kali, dan energinya sekarang agak berantakan. Sebelum dia mencoba menerobos ke tahap berikutnya, dia perlu menyesuaikan diri dengan bentuk terbaiknya. Saat ini, di dalam laut Qi Jiang Chen, racun ular piton hijau telah berubah warna. Beberapa garis hitam telah bercampur dengan racun yang tadinya berwarna kehijauan. Garis-garis hitam itu adalah racun dari jarum beracun senyap. Ini adalah manfaat luar biasa dari keterampilan transformasi naga. Dengan racun ular piton hijau sebagai fondasinya, Jiang Chen dapat menyerap semua jenis racun dan mengubahnya menjadi racunnya sendiri. Setelah menyerap racun dari jarum, racun Jiang Chen menjadi lebih kuat. Jika ada prajurit inti surgawi biasa yang terkena racun ini, dia pada dasarnya akan mati dalam sekejap. Jiang Chen mengeluarkan jiwa iblis serigala tempur yang berdarah. Jiwa itu terus memancarkan cahaya keemasan yang terang, dan energi yang kuat mengalir keluar darinya.
Aku akan bergantung padamu. Jiang Chen membuka mulutnya dan menelan jiwa iblis. Wah! Energi besar yang terkandung dalam jiwa iblis itu meledak di tubuh Jiang Chen dan menyapu setiap anggota tubuh dan tulang di tubuhnya. Jiang Chen tidak berani mengabaikan energinya, dan dia segera mulai mengedarkan keterampilan transformasi naga untuk menyerap semua energi itu. Seiring berlalunya waktu, tanda naga baru terus terbentuk di laut Qi Jiang Chen. Fajar, di pintu masuk sekte hitam, sesosok hitam tiba-tiba muncul. Sosok itu adalah pria berpakaian hitam yang pergi ke Gunung Myriad Demon untuk membunuh Jiang Chen. Pria itu melepaskan semua pakaian dan cadar yang menutupi wajahnya. Dia berusia akhir 20-an, dan wajahnya biasa saja. Dia adalah salah satu pria yang wajahnya tidak dapat diingat. Namun, tingkat kultivasinya tidak lemah, dia adalah seorang prajurit inti surgawi menengah. Pria itu mengeluarkan seragam sekte hitam, dan setelah berganti pakaian, dia terbang ke sekte hitam. Di dalam Gunung Myriad Demon, ketika sinar matahari yang terang mengusir kegelapan, binatang iblis di dalam gunung meraung marah dan terus-menerus. Mereka melepaskan aura iblis mereka, menutupi gunung dari sinar matahari. Sektor 2, di dalam lembah terpencil. Si kuning besar berbaring di tanah di luar gua dengan ekspresi bosan. Di dalam gua, energi Yuan mendidih di sekitar Jiang Chen, membuatnya tampak seperti berada di tengah badai yang bisa meledak kapan saja. Saat ini, Jiang Chen perlu menyerap jiwa iblis serigala tempur yang berdarah sedikit demi sedikit. Jiwa iblis jenis ini, yang mengandung garis keturunan khusus, adalah yang paling sulit diserap. Jiang Chen tidak hanya ingin menyerap energi di dalamnya, ia juga ingin mewarisi garis keturunan Raja Serigala dari serigala tempur yang berdarah, dan ia ingin membentuk tanda naga baru untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Efektivitas menyerap garis keturunan khusus selalu lebih baik daripada menyerap energi saja. Butuh waktu lama untuk mewarisi garis keturunan. Setelah menghabiskan satu malam, Jiang Chen hanya mampu membentuk 5 tanda naga baru. Namun, dia hampir mencapai total 60 tanda naga, yang sangat dekat untuk mencapai alam inti mortal akhir.